Tahukah saudara bahwa dua orang yang termasuk orang-orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates dan Warren Buffett, menjalin persahabatan yang mengubah hidup Bill Gates. Suatu malam di tahun 1991, mereka bertemu dalam suatu jamuan makan dan bercakap-cakap selama 11 jam secara non-stop. Sejak itu, hidup Bill Gates tidak pernah sama lagi. Ia mengalami perubahan. Yang menarik, jutaan orang sudah membaca biografi Warren Buffett, tapi tidak ada satupun yang hidupnya berubah semendalam seperti Bill Gates. Mengapa? Karena bukan pengetahuan yang mengubah hidup seseorang, melainkan keakraban. Demikian pula halnya keakraban kita dengan Kristus. Keakraban yang bertumbuh karena tiga hal dan yang akan membuahkan hidup yang semakin bermutu dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Iman kita akan semakin kuat saat kita memiliki komunitas yang peduli dan saling membangun. Kesan atau kelompok saling memperhatikan hadir sebagai sarana untuk itu. Bagi Anda yang belum terlibat, segera hubungi nomor yang tertera di layar dan pengurus kesan akan dengan senang hati membantu Anda. Kunci keteguhan dalam menghadapi badai kehidupan terletak pada kedekatan kita dengan Tuhan. Mari perkokoh iman Anda dengan menghadiri pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, serta mengambil waktu teduh melalui pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis yang dapat Anda akses sepanjang hari di kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Fasilitas ruang doa personal retreat tersedia bagi Anda yang membutuhkan waktu doa pribadi. Berlokasi di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, ruangan ini dapat digunakan tanpa biaya sesuai jadwal yang tertera di layar. Untuk reservasi, silakan mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Jarang orang yang tidak pernah mendengar nama Bill Gates maupun Warren Buffett. Keduanya termasuk orang-orang terkaya di dunia. Bill Gates adalah salah seorang pendiri perusahaan Microsoft yang memproduksi sistem operasi komputer yaitu Windows dan berbagai software yang setiap hari digunakan oleh sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia. Sedangkan Warren Buffett adalah investor saham dan pebisnis yang sangat ternama. Yang menarik tentang mereka berdua adalah bila pada umumnya orang-orang yang kaya raya tidak suka bergaul karib di antara mereka, maka tidak demikian halnya dengan Bill Gates dan Warren Buffett. Mereka berdua bergaul akrab. Persahabatan di antara mereka bermula pada bulan Juli tahun 1991, yaitu ketika ibu dari Bill Gates meminta anaknya itu menghadiri acara makan malam di rumah peristirahatan keluarga Gates di Hood Canal, negara bagian Washington. Sang ibu berkata bahwa Warren Buffett akan hadir dalam acara makan malam itu. Semula Bill Gates tidak berminat untuk memenuhi permintaan ibunya itu. Dalam anggapannya, Warren Buffett hanyalah sekadar seorang pedagang saham, sehingga pertemuan itu hanya akan membuang-buang waktunya saja. Karena itu ia berkata kepada ibunya, "Mom, I'm busy." Namun ibunya tidak menyerah. Ia terus mendesak anaknya itu sehingga akhirnya Bill Gates bersedia memenuhi permintaan ibunya dengan rencana untuk mengikuti acara makan malam itu selama 2 jam saja. Namun di luar sangkaan Bill Gates, dalam pertemuan itu Warren Buffett mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Bill Gates sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tajam, mendalam, dan menggugah, termasuk tentang bagaimana cara Bill Gates memandang dunia.
Sehingga sebagai akibat rencana Bill Gates untuk menghadiri acara makan malam itu selama 2 jam saja buyar sepenuhnya. When we meet, we talk for about 11 hours straight. Ketika kami bertemu, kami berbicara non-stop selama 11 jam, kata Warren Buffett dalam wawancara dengan media Bloomberg pada tahun 2016. Alhasil, malam itu adalah awal perubahan yang luar biasa dalam diri Bill Gates. Relasinya dengan Warren Buffett semakin lama semakin bertambah akrab. Pelbagai nasihat yang diberikan oleh Warren Buffett sangat mempengaruhi cara Bill Gates dalam memandang waktu, mengatur prioritas, dan makna kehidupan. Bukan itu saja, seperti yang ditulis oleh Anthony McCartan dalam buku Warren and Bill, Gates, Buffett, and the Friendship That Changed the World. Persahabatan mereka berdua berdampak besar terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian mereka lakukan, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan di pelbagai wilayah di dunia. Terlepas dari ketidaksempurnaan dari Warren Buffett, tidak dapat dipungkiri bahwa relasi yang akrab di antara dirinya dengan Bill Gates telah membuahkan perubahan yang besar dalam kehidupan Bill Gates. Perubahan ini sangat menarik, sebab jutaan orang di dunia telah membaca riwayat hidup Warren Buffett dan menghafal kata-kata serta nasihat bisnis yang ia ucapkan. Namun tidak ada orang yang mengalami perubahan kehidupan semendalam seperti yang dialami oleh Bill Gates. Perubahan itu terjadi karena relasi yang terjalin di antara mereka berdua. Hal itu membuktikan bahwa bukan pengetahuan secara akal, namun relasi yang akrablah yang menghasilkan perubahan dalam hidup seseorang. Keakraban seperti itu pula lah yang diperlukan bila kita berharap terjadi perubahan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, yaitu perubahan kehidupan sehingga memiliki pola pikir, tata nilai, dan karakter seperti yang ada pada Kristus. Saya menyebutnya sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa pola pikir, tata nilai, dan karakter yang ada pada Kristus sangatlah mulia. Sehingga hidup menjadi seperti Kristus merupakan hidup yang sangat bermutu. Untuk itu, keakraban dengan Kristus tak dapat diabaikan. Sebab pada dasarnya buah dari keakraban dengan Kristus adalah hidup yang semakin serupa dengan Dia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 19. Di dalam ayat-ayat tersebut, selain kita dapat melihat pentingnya hidup semakin serupa dengan Kristus tadi, kita juga dapat melihat unsur-unsur yang diperlukan untuk membangun relasi yang akrab dengan Dia. Mari kita baca ayat-ayat tersebut dan agar konteksnya nampak dengan jelas, kita akan membacanya mulai dari ayat 16. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus tinggal di dalam hatimu. Dan perhatikan, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, di 4 ayat ini disebut bahwa 3 kali Paulus berkata, aku berdoa. Yaitu di ayat 16, 18, dan 19. Apabila kita mencermati isi dari ketiga doa itu, maka akan nampak bahwa rangkaian doa yang dipanjatkan oleh Paulus tersebut bernuansa crescendo. Apakah yang saya maksudkan dengan kata crescendo? Crescendo adalah suatu istilah dalam dunia musik yang artinya volume suara yang semakin lama semakin bertambah kuat. Nuansa crescendo ini terlihat dalam rangkaian doa Paulus tadi. Doa yang dimulai di ayat 16, yaitu yang berisi permintaan agar Allah menguatkan jemaat di Efesus. Kemudian dilanjutkan dengan doa Paulus
di ayat 18 sampai 19a, yaitu agar jemaat di Efesus dapat memahami betapa luar biasanya kasih Kristus serta mengenal kasih yang melampaui segala pengetahuan tersebut. Kemudian rangkaian doa Paulus ini berpuncak di ayat 19b, yaitu agar jemaat di Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mengapa saya menyebut bagian ini sebagai puncak dari rangkaian doa Paulus tadi? Untuk itu kita perlu terlebih dulu memahami makna dari frasa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah yang ditulis oleh Paulus di ayat 19b tersebut. Frasa atau istilah ini juga digunakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal 1 ayat 19. Di situ ia menulis tentang Yesus sebagai berikut. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus. Perhatikan, di dalam Kolose pasal 1 ayat 19, Paulus menulis bahwa di dalam Yesus tinggal seluruh kepenuhan Allah. Sehingga apabila di dalam Efesus pasal 3 ayat 19 tadi, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, maka dapat disimpulkan bahwa di situ ia berdoa agar mereka semakin menjadi serupa dengan Kristus. Tentu dalam hal ini doa tersebut bukan hanya berlaku bagi jemaat di kota Efesus saja, tetapi juga untuk semua kita yang adalah para pengikut Kristus. Singkat kata, makna dari frasa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah yang ditulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 19 artinya adalah hidup di dalam keserupaan dengan Kristus. Serupa dengan karakter, tata nilai, ataupun pola pikir Kristus. Prinsip yang sangat penting tersebut antara lain dapat kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dengan kata lain, Allah memanggil kita untuk mengikut Kristus. Bukan sekadar supaya nanti sesudah kita meninggal dunia, maka kita akan masuk ke dalam surga. Nah, jangan salah paham. Saya tidak berkata bahwa dengan mengikut Kristus, maka saudara tidak akan masuk ke dalam surga. Saya juga tidak berkata bahwa masuk ke dalam surga itu tidak penting. Saya tidak berkata seperti itu. Tentu masuk ke dalam surga dan tinggal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya merupakan hal yang indah dan mulia. Mengingat hal itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Antara lain yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Namun perlu dicatat bahwa Allah memanggil kita untuk mengikut Kristus. Bukanlah sekadar agar kita masuk surga. Namun agar hidup kita memuliakan Allah. Yaitu karena kita hidup dengan mencerminkan karakter Kristus. Sebab bila Tuhan hanya menghendaki agar kita masuk surga, maka tentu di dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus akan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan memendamkan mereka di dalam air selama setengah jam. Bukankah bila saudara sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan kemudian saudara dibaptis dengan dibenamkan secara terus-menerus dalam air selama setengah jam, maka dapat dijamin saat itu juga saudara akan langsung masuk ke dalam surga? Langsung masuk surga. Karena sudah dibenamkan dalam air selama setengah jam, tentu tubuh saudara akan keluar dari dalam air pembaptisan itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Yesus tidak menyuruh para muridnya untuk membaptis orang seperti itu. Mengapa? Karena sudah dibaptis, orang harus hidup di dunia ini dengan terus-menerus mengalami perubahan dalam karakter, pola pikir, dan tata nilainya sehingga menjadi seperti Kristus. Perubahan yang tidak dapat dilakukan orang dengan upayanya sendiri, namun terjadi karena relasi dirinya yang semakin akrab dengan Kristus. Semakin ia akrab dengan Kristus, maka semakin besar perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Hal ini nampak dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19 yang telah kita baca tadi. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus yang pertama berakar di dalam kasih Kristus. Saya ulangi, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus berakar di dalam kasih Kristus. Memang
pada dasarnya relasi yang akrab dengan Kristus adalah relasi yang berdasarkan kasih Kristus. Sebab kalau kita dapat mengenal Kristus dan menjadi pengikutnya, hal itu semata-mata karena ia telah terlebih dulu mengasihi kita. Kasih yang ia tunjukkan melalui kerelaannya untuk datang ke dunia, bersama dengan manusia dan berkorban bagi kita sampai mati di kayu salib. Karya kasih Kristus itu telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Kasih Kristus yang sepatutnya kita tanggapi dengan balik mengasihi Dia. Kasih itulah yang menjadi dasar dari kehidupan iman kita. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 17 kalimat yang terakhir. Mari kita baca kembali ayat itu dari ayat 16 supaya terlihat dengan jelas konteksnya. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, perhatikan. Sehingga oleh imanmu, Kristus tinggal dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di bagian terakhir ayat 17 ini, Paulus berkata bahwa ia berdoa supaya kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang ia maksudkan dengan kasih di sini adalah kasih Kristus kepada kita. Lihatlah, di sini Paulus menggunakan dua gambaran atau metafora. Yang pertama, ia menggambarkan kehidupan kita seperti suatu tanaman. Yang kedua, ia menggambarkannya seperti sebuah bangunan. Sebagaimana layaknya sebuah tanaman hanya akan hidup dan bertumbuh dengan kokoh bila ia berakar pada tempat yang tepat. Demikianlah kehidupan kita akan bertumbuh secara sehat apabila kita berakar di dalam kasih Kristus. Begitu pula sebagaimana suatu bangunan akan berdiri dengan teguh bila ia dibangun di atas dasar yang kokoh. Demikianlah kehidupan kita akan teguh apabila dibangun di atas dasar yaitu kasih Kristus. Apabila kasih merupakan padanan dari suatu relasi, maka berarti di ayat tersebut Paulus menegaskan bahwasanya hidup kita haruslah dibangun di atas relasi yang akrab atau relasi kasih dengan Kristus. Semakin kita bertambah akrab dengan Dia, maka kehidupan rohani kita pun akan semakin bertumbuh dengan kokoh. Pentingnya relasi ini acap kali saya gambarkan mulai kisah tentang 3 orang yang terdampar di sebuah pulau yang terpencil, yaitu karena kapal yang mereka tumpangi karam di lautan. Orang yang pertama berasal dari Amerika Serikat, orang yang kedua berasal dari Jepang, dan orang yang ketiga berasal dari Indonesia. Sesudah sekian lama mereka tinggal bersama dengan rukun di pulau tersebut. Suatu hari ketiga orang tadi menemukan sebuah botol yang terdampar di pantai pulau tempat mereka hidup bersama. Segera mereka membuka sumbat botol tersebut dan keluarlah dari dalam botol itu sesosok jin. Jin tersebut berkata, "Tuan-tuan, karena Tuhan bertiga telah mengeluarkan saya dari dalam botol ini, maka sebagai ucapan terima kasih, kepada masing-masing Tuhan saya berikan kesempatan untuk mengajukan satu permintaan. Apapun permintaan tersebut pasti akan saya kabulkan." Mendengar tawaran dari si jin, langsung orang Amerika menyambar kesempatan tersebut. Orang Amerika kan selalu mau jadi yang nomor 1. Ia berkata, "Selama ini aku sangat merindukan restoran steak di kotaku, Dallas, Texas. Kembalikan aku ke kotaku." Dasar orang Amerika ini suka makan. Sehingga selama terdampar di pulau yang terpencil itu, yang ia rindukan adalah makan di restoran. Sesuai dengan janjinya, jin tadi langsung mengabulkan permintaan tersebut. Si orang Amerika hilang diterbangkan jin ke kota Dallas di Texas. Melihat hal itu, si orang Jepang sambil mengacungkan jarinya segera berkata, "Selama ini aku sangat merindukan kantor tempat aku bekerja di kota Tokyo. Kembalikan aku ke kantorku itu." Dasar orang Jepang gila kerja. Sehingga selama terdampar di pulau yang terpencil itu, yang ia rindukan bukan yang lain, namun kantor tempat ia bekerja. Sesuai dengan janjinya, jin tadi langsung mengabulkan permintaan tersebut. Si orang Jepang hilang, diterbangkan jin ke kantornya di kota Tokyo. Sekarang giliran si orang Indonesia. Ia berkata, "Kalau aku,
Kalau aku, iya, apa permintaan Tuhan? Tanya si Jin. Setelah didesak beberapa kali akhirnya orang Indonesia itu menjawab, kalau aku merindukan kedua orang temanku tadi, tolong kembalikan mereka kemari. Dasar orang Indonesia hidup seperti kata pepatah, yaitu makan tidak makan, yang penting kumpul. Maksud saya, janganlah menganggap remeh falsafah atau pandangan hidup orang Indonesia yang menganggap berkumpul di antara sesama teman sebagai hal yang sangat penting. Sangat penting. Sebab di balik kata berkumpul tersebut terkandung makna, yaitu relasi yang akrab. Oleh karenanya, pandangan hidup tadi sangatlah tepat. Sebab sesungguhnya mutu di kehidupan kita tidaklah terlepas dari relasi yang kita jalin di dalamnya. Apabila kita memiliki relasi yang sehat dengan pribadi yang sehat, yaitu Kristus, maka hidup kita akan menjadi bugar. Itulah kehidupan yang bagaikan tanaman yang berakar di tempat yang tepat dan seperti bangunan yang dibangun di atas dasar yang teguh. Kasih Kristus yang kokoh, yang memungkinkan kehidupan kita bertumbuh dengan sehat dan yang tak akan mudah rubuh oleh goncangan yang sebesar apapun juga. Singkat kata, apabila kita ingin hidup semakin serupa dengan Kristus, maka hidup kita haruslah terjalin dalam relasi yang akrab dengan Kristus. Relasi yang terjalin dengan akrab karena kita meletakkan hidup kita di atas dasar, yaitu kasih-Nya yang teguh dan tidak akan pernah berubah. Selanjutnya, yang kedua, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus memahami besarnya kasih Kristus. Saya ulangi, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus dalam pola pikir, tata nilai, dan karakter, maka kita harus memahami besarnya kasih Kristus. Hal itu ditulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 tadi sebagai berikut. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dalam hal ini kita tentu sangat menyadari bahwa sesungguhnya lebar, panjang, tinggi serta dalamnya kasih Kristus tidaklah terukur. Dengan kata lain, besarnya kasih Kristus adalah jauh melampaui kemampuan akal kita untuk memahaminya. Bagaimana mungkin kita dapat memahami kasih Kristus dengan akal kita? Adalah di luar kemampuan nalar kita untuk mencerna bahwasanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang maha mulia dan maha kudus bersedia merendahkan diri dengan datang ke dunia bersama dengan manusia dan berkorban sampai mati bagi kita manusia yang hina dan penuh dengan dosa. Hal tersebut di luar kemampuan akal kita untuk memahaminya. Sehingga yang dimaksudkan oleh Paulus dalam frasa memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus di ayat 18 tadi adalah dalam arti menyadari betapa besarnya kasih Kristus itu. Kesadaran ini akan membawa kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan berserah dalam iman kepadanya. Semakin kita menyadari betapa besar kasih Kristus kepada kita tersebut, maka semakin akan bertambah kekaguman kita kepadanya dan akan semakin bertambah penyerahan diri kita kepada Kristus. Kekaguman terhadap kasih Kristus itulah yang diungkapkan oleh Frederick Martin Lehman, seorang gembala jemaat dan penulis lagu-lagu pujian di Amerika yang hidup 100 tahun yang lampau dalam lagu yang ia gubah dengan judul The Love of God atau Kasih dari Tuhan. Pada bait yang ketiga dari lagu yang sangat terkenal tersebut, ia menulis syair yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas artinya adalah, apabila kita menggunakan air samudera raya sebagai tinta dan langit sebagai lembaran kertasnya, serta setiap rumput di bumi sebagai penanya, dan setiap orang sebagai penulis dari kasih Allah, sampai samudera menjadi kering kerontang, dan seluruh lembaran langit dipenuhi dengan tulisan tentang kasih Allah. Tetap semua itu tak cukup untuk menggambarkan besarnya kasih itu. Kasih Allah yang sangat kaya dan murni, tak terukur dan teguh untuk selama-lamanya. Itulah kasih Allah dalam Kristus.
Kalau kita memahami betapa tak terbatasnya kasih itu, maka kita akan semakin berserah kepadanya. Alhasil, relasi kita dengan Kristus akan semakin bertambah akrab dan hidup kita pun akan diubah dari hari ke hari sehingga semakin menjadi serupa dengan dirinya. Sekarang, yang ketiga, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus mengenal secara pribadi kasih Kristus itu. Saya ulangi, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus dalam pola pikir, tata nilai, dan karakternya, maka kita harus mengenal secara pribadi kasih Kristus tersebut. Hal itu diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam kalimat pertama dari Efesus pasal 3 ayat 19 sebagai berikut. Dan dapat mengenal kasih itu, perhatikan, yang melampaui segala pengetahuan. Di ayat ini Paulus mengutarakan bahwa kasih Kristus sedemikian besarnya sehingga melampaui segala pengetahuan. Dengan kata lain, ia menegaskan bahwasanya kasih Kristus tidaklah mungkin dicerna dengan akal manusia. Oleh sebab itu kata mengenal yang dimaksudkan di ayat 19 ini bukanlah dalam pemahaman mengenal secara nalar, tetapi mengenal melalui pengalaman secara pribadi. Pengalaman yang melampaui akal kita untuk memahaminya. Hal ini sama seperti kasih seorang ibu kepada anaknya yang tak mungkin dianalisa secara akal belaka. Sang ibu yang mengasihi anaknya itu mencucurkan air mata ketika melihat anaknya sedang menderita sakit. Ia berkata, "Nak, kalau boleh biar ibu saja yang sakit dan jangan engkau yang menderita." Melihat air mata sang ibu, si anak bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sang ibu menjawab, "Karena aku mengasihi engkau, Nak." Segera sang anak mengambil gelas kosong yang berada di sampingnya dan memberikannya kepada ibunya dengan berkata, "Ibu, tampunglah air matamu dalam gelas ini. Aku ingin mengetahui mengapa air mata itu sama dengan kasih ibu kepadaku." Menuruti permintaan anaknya, sang ibu menampung air matanya dalam gelas tadi. Lalu sang anak meminta agar air mata itu dibawa ke laboratorium kimia untuk dianalisa apakah isi dari air mata tadi. Karena ia ingin mengetahui apakah makna dikasih ibu. Tak lama kemudian laboratorium tadi melaporkan bahwa air mata sang ibu utamanya merupakan campuran dari air dan garam. Atau dalam rumus kimia yaitu H2O dan NaCl. Dari situ sang anak mengambil kesimpulan bahwa kasih adalah sama dengan air ditambah garam. Benarkah kesimpulan dari sang anak ini? Jelas sangat keliru. Memang secara nalar dan rumusan kimia, air mata merupakan campuran antara air atau H2O dan garam atau NaCl. Namun kasih yang mengakibatkan air mata sang ibu tercucur tadi jauh lebih besar daripada itu. Memang kasih tidaklah dapat dicerna dengan akal. Demikianlah kasih Kristus kepada kita. Kasihnya melampaui akal. Namun dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu kita alami di dalam pengorbanan Kristus sampai mati di kayu salib. Kasih yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan kita. Kasih yang membarui dan memulihkan kehidupan kita. Hari ini, berdasarkan Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19, kita telah menelaah pentingnya hidup semakin serupa dengan Kristus dan besarnya peranan relasi dengan Kristus di dalam perubahan tersebut. Sebab pada dasarnya buah dari keakraban dengan Kristus adalah hidup yang semakin serupa dengan Dia. Keakraban relasi dengan Kristus yang diistilahkan oleh Paulus di ayat-ayat tadi sebagai relasi kasih. Semakin mendalam relasi kasih kita dengan Kristus, maka semakin akrablah diri kita dengan dirinya. Dan semakin kita akan berubah sehingga akan menjadi serupa dengan pola pikir, tata nilai, dan karakter yang ada pada Kristus. Tentang hal itu, ada 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus di ayat-ayat tadi, yaitu perlunya bagi kita untuk berakar dalam kasih Kristus, memahami besarnya kasih Kristus, dan mengalami secara pribadi kasih Kristus tersebut. Pertumbuhan relasi kasih ini tentu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Di dalam hal ini
kita perlu secara teratur menyediakan waktu untuk bergaul dengan Kristus. Bergaul setiap hari dengan Tuhan. Mulai membaca dan merenungkan firman-Nya. Berdoa dan memuji Tuhan secara pribadi. Singkat kata, ibadah yang kita lakukan setiap hari kepada Tuhan akan membuat kita semakin akrab dengan Kristus dan membuahkan kehidupan yang semakin bermutu. Dalam hal ini, kita perlu menyadari bahwa kalau kita dapat bergaul karib dengan Tuhan, itu juga adalah karena anugerahnya. Karena sebenarnya Dia adalah pribadi yang maha mulia. Sedangkan kita adalah pribadi yang sangat terbatas. Hanya karena anugerah Allah dalam Kristus, barulah kita dapat memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Anugerah dan kasih Allah yang harus kita tanggapi dengan balik mengasihi Dia dan mengucap syukur kepadanya. Sekarang, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa kepadanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Karena oleh anugerahmu dalam Kristus, kami yang sesungguhnya hina dan hidup dalam kegelapan dosa, Engkau jangkau, Engkau raih, Engkau pulihkan, Engkau barui. Dan relasi kami dengan dirimu, yang tadinya telah terputus oleh dosa-dosa kami, kembali dipulihkan. Semua karena anugerahmu yang begitu sangat mulia. Yang sesungguhnya kami tidak pantas untuk mengalaminya. Tapi begitu besar kasih-Mu ini. Sehingga Engkau rela berkorban bagi kami sampai mati di kayu salib. Sungguh ajaib anugerah-Mu. Sungguh mulia kasih-Mu. Dan kasih itulah menjadi dasar bagi kami untuk memulai kehidupan yang baru. Dan menjalani hidup ini di dalam relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Keakraban yang kembali juga adalah karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami sadar betapa kami memerlukan keakraban dengan diri-Mu itu. Karena hidup kami ini bagaikan ranting yang hanya akan dapat hidup dan berbuah kalau tinggal dan melekat pada pokoknya, yaitu diri-Mu sendiri. Oleh karena itu dalam ucapan syukur kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Ubah pola pikir kami, ubah karakter kami, ubah tata nilai kami. Sehingga hidup kami mencerminkan diri-Mu di tengah dunia ini. Hanya dengan demikian, barulah kami dapat jadi saksi-Mu yang efektif di dunia ini. Oh Tuhan Yesus, hanya dengan demikian, barulah hidup kami ini persembahan yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu. Saya berdoa saat ini, ulurkan anugerah-Mu. Menjamah setiap orang yang sebenarkan uraian firman Tuhan ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Menyembuhkan kehidupan mereka masing-masing. Menyembuhkan masa depan mereka. Menyembuhkan rumah tangga mereka. Menyembuhkan hati mereka. Karena di dalam Tuhan Yesus tetap tersedia kesembuhan. Termasuk kesembuhan secara jasmani. Karena di dalam Engkau mujizat selalu terjadi. Ulurkan kuasa mujizat-Mu itu. Kepadamu dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan semua kita berkata, amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan, kami mengucap syukur untuk firman yang menguatkan kami, firman yang membawa kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi kehidupan kami, menghadapi masa depan kami, karena kami percaya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib itu yang memegang seluruh kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan membawa setiap jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di dalam hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati pernikahan mereka, rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, serta kasih karunia daripada Allah memenuhi seluruh kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.